Hiduplah seekor tikus kecil yang tinggal di hutan. Pada hari itu, ketika dia sedang berjalan-jalan dengan gembira, dia bertemu dengan seekor kelinci yang sedang sibuk. Kelinci berkata, "Pernahkah kau mendengar tentang pohon misterius yang dijaga oleh singa? Katanya, siapapun yang memakan buahnya akan menumbuhkan sayap." Awalnya, tikus itu tidak mempercayainya. Saat dia berpikir, itu tidak mungkin. Cinderella muncul di hadapannya. Ketika dia juga mengatakan bahwa dia sangat penasaran dengan buah istimewa yang dibicarakan. Menurut singa dia siapa? Buah milik semuanya kan? Baiklah, aku akan ambil dan membawanya. Kelinci bertanya dengan heran. "Maksudku, bagaimana kamu bisa tidak takut pada singa?" Responsnya hanya, tikus kecil itu langsung mengenakan helm cangkang kenari, mengambil perisai cangkang kemiri di satu tangan dan pedangnya di tangan lainnya, dan mengambil langkah. Dia pasti takut denganku. Tunggu aku, wahai Raja Hutan. Maka tikus kecil itu muncul di hadapan singa, sang Raja Hutan. Singa sedang tidur siang di depan pohon. Tikus mulai gemetar begitu dia melihat singa. Tapi ini tidak menghentikannya. Dia memanjat pohon itu diam-diam tanpa membangunkan singa. Saat dia hendak memetik salah satu buah, buah itu terlepas dari tangannya dan jatuh menimpa kepala singa dengan keras. Siapa yang memukul kepalaku? Tunjukkan dirimu sekarang juga. Pohon ini bukan milikmu, oke? Beri aku 3 atau 5 buah sekarang juga. Melihat tikus di atasnya, singa menjadi semakin marah dan berkata, "Kemarilah sekarang!" Dan dia mengguncang pohon itu dengan cakarnya yang besar. Tikus tidak dapat bertahan dan jatuh ke telapak tangan singa. Aduh, dua juga oke. Jangan marah ya. Sebenarnya satu pun tidak apa-apa. Sekedar rasa untuk Cinderella. Tidak. Singa dengan marah mengguncang ekor tikus dan melemparkannya ke depan. Begitu tikus itu jatuh ke tanah, dia mulai berlari sambil berkata, "Oh, kenapa kau menggerang? Kenapa kau tidak memberiku 2 buah? Ya Tuhan, lari, lari!" Melihat tikus kembali dengan tangan kosong dan ketakutan, Cinderella berkata, "Kamu harus percaya pada dirimu sendiri dan mengatasi ketakutanmu, tikus kecil. Ayo, miliki sedikit keberanian lagi." Sebaliknya, saat singa berjalan tanpa sadar akan segalanya, dia terjebak dalam jaring laba-laba. Apapun usaha yang dia lakukan, dia tidak bisa melarikan diri. Tolong selamatkan aku. Tolong. Pada saat itu, tikus yang sedang melatih keberanian dengan pedang di depan cermin mendengar suara singa. Dengan penasaran, dia mendatanginya, memotong jaring laba-laba dengan penuh keberanian dan menyelamatkan singa dari situasi yang dia alami. Semua hewan dan Cinderella sangat terkesan dengan keberanian tikus. Singa memberi tikus sekeranjang penuh buah-buahan sebagai hadiah karena telah menyelamatkannya. Dan tikus membagikan buah-buahan ini kepada semuanya. Tetapi tidak ada yang menumbuhkan sayap. Nyam, tapi bukankah seharusnya kita jadi tumbuh sayap? Terkadang saat kita makan buah yang lezat, kita merasa sedang punya sayap dan terbang dengan bahagia, tikus kecil. Oh, begitu. Sejak hari itu, tikus kecil mengatasi semua ketakutannya. Dia sekarang lebih berani dan lebih bahagia dari sebelumnya. Singa, tikus, dan beruang pengantuk. Alkisah, pada sebuah hutan lebat hiduplah seekor tikus mungil. Ia bertetangga dengan seekor beruang besar yang tinggal dalam sebuah goa. Si beruang yang sedang berhibernasi selama berbulan-bulan masih tidur pulas dengan suara dengkuran nyaring. Suatu hari, tikus mungil berkunjung untuk membangunkannya. Sebab ia tak bisa tidur sepanjang musim karena dengkuran nyaring si beruang. Pak Beruang, halo Pak Beruang, musim panas sudah tiba. Kau bisa bangun sekarang. Namun, si beruang tetap tidak bangun.
Si tikus mungil datang kembali membawa sebuah trompet. Ia meniup trompet dengan nyaring. Tapi si beruang tetap tidak bangun. Ketika berkeliaran dalam hutan tanpa tidur, si tikus bertemu dengan beberapa kawannya. Ada apa, tikus mungil? Mengapa kau bersedih? Aku bingung teman-teman. Sepanjang musim dingin aku sulit tidur karena dengkuran beruang yang berisik. Sampai sekarang dia belum mau bangun. Mungkin singa bisa membantumu. Apa? Mengapa aku harus menemuinya? Karena suara auman singa sangat nyaring, sehingga bisa mengejutkan siapa saja yang mendengarnya. Meski tikus mungil agak takut dengan saran itu, ia tetap menemui singa si raja hutan untuk memohon bantuan. Singa sedang tidur di depan guanya. Tikus menjadi ciut nyalinya begitu melihat hewan buas itu, lalu memutuskan membatalkan rencana dan pulang. Namun tak sengaja ia menginjak cabang di depannya, membuat si kucing besar bangun, dan suara gemetar lirih sampai di telinganya. Suara apa itu? Apa yang kau lakukan di depan guaku? Raja hutan, maaf telah membangunkanmu. Aku memohon bantuanmu. Kau bahkan terlalu kecil untuk camilan, tikus mungil. Mengapa aku harus membantumu? Wahai singa perkasa, kau harus membangunkan tetanggaku beruang besar karena ia tak mau bangun dari hibernasi. Aku selalu gagal membangunkannya. Karena aku kecil, suaraku tak nyaring. Namun sebuah auman darimu dapat mengatasi segalanya. Aku tak punya waktu untuk tikus kecil mungil tak berguna sepertimu. Aku ini Raja Hutan. Singa berlalu tanpa membantu si tikus. Ia menuju sudut di mana tak ada yang bisa melihatnya. Ia bersandar pada sebatang pohon, lalu berusaha menggaruk tubuhnya yang gatal. Tubuhnya terasa sangat gatal, namun tak ingin ada yang mengetahuinya, karena ia adalah si raja hutan. Di sisi lain, si tikus pulang dengan sedih ketika ia mendengar suara desahan dari tengah hutan. Ia menuju ke arah suara itu berasal, dan ia melihat si singa. Singa itu berusaha menggaruk tubuhnya tanpa henti. Meski terlihat konyol, si tikus mendekati si singa. Begitu singa melihatnya, ia berhenti menggaruk. Namun masih terlihat tersiksa dan tidak nyaman karena rasa gatalnya. Pak Singa, ada apa denganmu? Aku tak tahu, tikus. Tak tahu. Tubuhku gatal sekali. Aduh. Anggap saja kau tak melihat atau mendengar apapun, tikus. Kau mengerti? Si tikus menajamkan pandangan mata mungilnya ke arah tubuh singa dan melihat sejumlah kutu kecil berlompatan pada bulunya. Tikus mengerti mengapa tubuh singa menjadi sangat gatal. Tubuhmu berkutu. Izinkan aku membantumu. Wah, bagaimana kau bisa membantuku? Kau hanya seekor tikus mungil. Pergilah sana. Tikus mungil melompat ke atas tubuh singa, tak peduli dengan kata-kata tak sopannya. Apa yang kau lakukan? Turun dari punggungku. Tikus mulai merangkak di tengah bulu-bulu yang lebat dan kusut, lalu membuang semua kutunya. Namun ini justru memperburuk situasi. Singa mulai menggaruki tubuhnya dengan cakar. Singa tak kuasa menahan gatal. Ia menyandarkan tubuh pada sebatang pohon, lalu mulai menggesekkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Aduh, hampir saja aku terlindas. Aku tak kuat. Semakin kau berlari di atas tubuhku, semakin aku gatal. Turun kau, tikus. Singa berlari menuju sungai. Ia segera terjun ke air. Tikus yang ada di punggungnya hampir tenggelam. Pak Singa, segeralah keluar dari air. Aku bisa tenggelam. Singa keluar dari air, namun kemudian mengguncangkan tubuh untuk mengeringkan badannya. Guncangannya begitu keras dan cepat sehingga tikus nyaris tak mampu bertahan di atas tubuh singa ceroboh itu.
Gatalnya sudah hampir dapat diatasi, Pak Singa. Tinggal sedikit yang di sebelah kiri. Si singa akhirnya berhenti bergerak. Tikus membuang beberapa kutu terakhir yang ada di tubuh singa. Bagaimana rasanya sekarang? Wah, rasa gatalnya sekarang hilang. Karena sudah kubereskan semua kutu di tubuhmu, Pak. Singa merasa malu karena ia tadi sudah bersikap tidak sopan. Saat kau minta bantuan, aku memandangmu rendah, tikus. Namun dengan segenap tenagamu, kau tetap membantuku keluar dari situasi sulit. Terima kasih. Sama-sama, Pak Singa. Ayo naik ke punggungku, ku antar kau pulang. Ketika tikus dan singa tiba di rumah tikus, mereka mendengar suara dengkuran nyaring yang berasal dari gua beruang. Hah? Suara apa itu? Mereka kemudian memasuki gua tersebut. Kau benar, tikus. Sudah musim panas, namun si beruang masih saja tidur. Singa si raja hutan mengambil nafas panjang, lalu mengaum nyaring di telinga beruang besar itu. Hingga bahkan lantai batu gua itu pun bergetar. Berkat auman yang kuat itu, si beruang akhirnya terbangun dan berlari keluar goa. Hah? Apa yang terjadi? Apa ada yang salah? Mengapa matahari bersinar terik? Apa sudah musim panas? Di mana? Ketika penghuni hutan menertawakan sikap linglung si beruang, tikus mungil juga sangat senang karena tidak ada lagi dengkuran yang mengganggu. Ketika tikus adalah satu-satunya anggota di hutan yang terkecil sedang menikmati sarapan paginya, saat pintunya ada yang mengetuk, ia langsung berhenti. Dan dengan semangat membuka pintu, ia melihat seekor rusa yang tampak sedih. Tikus, kau harus menolongku. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa, rusa? Singa itu... Si tikus langsung gemetar ketika ia mendengar nama singa, karena ia sangat takut pada singa. Karena aku adalah raja di dalam hutan, maka rumah itu adalah milikku. Ia mengatakan itu dan mengambil rumahku. Sekarang aku tidak punya rumah. Siapapun yang aku mintakan tolong agar rumahku kembali, mereka ketakutan dan berlari. Karena ia seekor singa, kami semua takut padanya. Tapi kau berbeda dengan yang lain, saudaraku tikus. Kau sangat berani dan cerdas. Kumohon tolonglah aku. Selang beberapa lama, tikus kecil akhirnya menyetujui untuk menolong temannya. Mereka pergi bersama. Benar saja, sang singa tertidur lelap di taman rusa. Tikus kecil itu mencoba membangunkan singa dengan tangannya. Tapi ketika singa bergerak, ia langsung mundur ketakutan. Kali ini walaupun gemetaran, ia coba untuk membangunkan sang singa. Sang singa mendengkur sangat keras. Tikus itu menutup kupingnya dan tidak bergerak karena takut. Ketika tikus kecil melihat sekeliling cukup lama dan menemukan tongkat kecil untuk membangunkan singa, ekornya menyentuh hidung singa. Singa yang seram itu tiba-tiba terbangun. Singa itu marah karena terbangun dari tidur lelapnya dan menghampiri si tikus. Ia terbangun dengan marah dari tempatnya tertidur. Kenapa kau bangunkan aku? Apa kau bawakan aku makanan? Hah? Katakanlah. Makanan? Tidak, Tuan. Beraninya kau masuk ke tamanku. Rusa, tidak. Begini, Tuan. Ada apa? Dia melarikan diri dari gunung. Maka kau harus lari juga, karena aku akan menyantapmu.
Wah! Ketika sang singa mengaum, si tikus kecil terlempar jauh darinya. Lalu sang singa beranjak ke tempat tidurnya dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, si tikus mengumpulkan keberaniannya dan kembali datang ke taman rusa. Wah, bukankah sudah kubilang menjauh dari kudan taman ini? Ya, betul. Kau telah mengatakannya, tapi... Apa? Aku mau bertanya padamu, apakah kau melihat rumah yang Haina bangun untuk dirinya? Ada masalah apa dengan rumahnya? Rumahnya lebih besar dan lebih megah dari rumahmu. Dan ia juga punya taman yang besar penuh dengan pepohonan dan dikelilingi rumput yang indah. Oh, sungguh? Sang singa ingin melihat rumah tersebut, yang katanya lebih keren dari rumahnya rusa. Ayolah, bawa aku ke rumah mewah itu. Walaupun si tikus gemetaran karena takut, ia menerima ajakan sang singa. Tak lama kemudian, mereka telah tiba di rumah Haina. Tetapi tak ditemukan rumah yang megah dan besar, serta taman yang penuh pepohonan. Rumah Haina sangat kecil dan biasa saja. Kau tikus pembohong. Wah, aku akan memangsamu. Sini kau. Wah. Menyadari ia akan menjadi santapan, sang singa lari mengejar tikus. Sang singa berlari melompati kayu. Ketika si tikus berlari masuk ke dalam lubang kayu, ketika sang singa berusaha meraih ekor tikus, tikus kecil itu dengan cepat memanjat pohon. Aku mohon Raja Hutan, ini bukan salahku. Aku hanya hendak menolong rusa. Sang singa semakin tambah marah dan mulai menggoyangkan pohon dengan cakarnya. Cepat turun, tikus kecil. Wah! Saat pohon digoyang-goyangkan, si tikus hampir saja terjatuh. Dicakarnya sang singa dan sekelompok landak durinya mengenai kaki sang singa. Sakit. Pergilah. Walaupun sang singa berusaha menghindar dari kelompok landak, durinya tetap saja mengenainya. Si tikus mengambil kesempatan itu dengan melompat dari pohon dan masuk ke dalam gerombolan landak, lalu melarikan diri. Ketika ia merasa ia telah berhasil lolos dari sang singa, si tikus mendengar langkah kaki yang keras. Lalu ia melompat ke dalam kolam yang lengket dengan cepat. Karena ia sangat ringan, ia berhasil melewatinya dan mendarat di tanah. Sedangkan sang singa, kakinya terjebak di lumpur. Ia berusaha melangkah di kolam lumpur untuk menangkap si tikus. Apa ini? Jangan bergerak, Tuan, atau kau akan tenggelam. Aku tidak akan mendengarkan saranmu lagi. Si tikus yang ingin menolong sang singa meraih patahan ranting dari sampingnya dan menyodorkan pada sang singa. Tuan, pegang ranting ini. Aku akan menarikmu dan menyelamatkanmu. Aku tidak mau. Aku bisa keluar sendiri. Sayangnya, setiap sang singa berhasil menarik kakinya yang satu, kakinya yang lain terjebak ke dalam lumpur. Semakin ia berusaha, semakin ia terbenam dalam lumpur. Lalu ia akhirnya menyerah. Tikus, aku terjebak. Tolong, selamatkan aku. Aku ingin kembali ke rumah. Tolong, aku cepat. Si tikus mengumpulkan daun-daun besar dari pohon karet yang ada di sampingnya dan menyusun satu demi satu di atas lumpur. Cepat singa, melangkah naik di atas daun itu dan keluar dari sana. Karena daun karet itu menempel di bawahnya, ia tak akan terjebak masuk ke dalam lumpur. Sang singa berusaha bangkit dengan melangkah di atas daun walaupun sangat sulit. Oh, tikus, aku tak mungkin bisa selamat jika kau tak menolongku dengan daun itu. Maafkan, aku telah mencurigaimu. Katakan padaku apa yang kau inginkan dariku, sang raja dari hutan, singa. Si tikus meminta pada sang singa untuk memberikan kembali rumahnya sang rusa. Sang singa langsung menuruti permintaannya. Karena berkat tikus kecil itu yang telah menyelamatkannya, ia menyadari sebuah nilai dari memiliki rumah yang baik. Sang rusa pun telah kembali ke rumahnya dengan taman yang indah.
sang singa tertidur di sarangnya. Dan si tikus kecil kembali menikmati sarapan paginya yang nikmat. Dan semuanya membicarakan tentang cerita kesuksesan dari anggota hutan yang paling kecil. Sungguh menakjubkan.